Coba kita juga mau melihat semangatnya juga Bapak Ibu sekalian. Semangatnya lihat di awal dari jawab salam itu semangat apa enggak ya? Mau umroh semangat gak nih? Mana coba semangatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah itu lebih semangat dari Pak Eko tadi kayaknya. Kenapa? Semua itu kan adanya motivasi, ya? Karena adanya motivasi. Kalau nggak dimotivasi biasanya kita itu lemes, lemah, malas. Bener nggak? Bener nggak Bapak Ibu? Oke, boleh nanya dulu ya. Kita santai saja di sini, tapi santai tapi pasti. Insya Allah ya. Insya Allah semangat. Semangat semuanya. Baik, anda buka dulu. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assallallahu al-karim, rabbana arsyil azim, in tawallaka fid dunya wal akhirah wa in yaj'alaka mubarakan aina kunta wa in yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza batunya sabara wa idza anna wastaghfara amma ba'du fa إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik Bapak Ibu sekalian, ya yang semuanya calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala Duyufur Rahman. Ini adalah tamu-tamu istimewa yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang akan memenuhi panggilan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Ini orang-orang pilihan, Masya Allah, ini luar biasa sekali ya. Dan kita Bapak Ibu sekalian, ibaratkan nih, biasanya mendapatkan surat undangan, surat resmi dari bupati aja senang nggak? Enggak. Dari presiden senang nggak? Kalau dari polisi senang nggak? Nah itu ya. Ini dari raja, dari Allah Subhanahu wa taala langsung loh. Ya. Makanya itu Bapak Ibu biasanya ketika ada undangan resmi, undangan yang itu penghormatan, kira-kira harus ada persiapan enggak? Atau udah biasanya pakai kaos oblong, celana polos, sandal jepit, enggak kan? Biasa seperti itu kan? Enggak lah. Biasanya Bapak Ibu sekalian ada undangan saja, undangan paling mahal, orang biasa. Antum pasti menggunakan apa? Pakaian terbaik, betul nggak? Benar, kalau ibu-ibu, ya kan? Ya, apa aja biasanya dibawa yang terbaik, bahkan sampai pinjam gitu kan ya. Untuk apa? Intinya apa? Untuk tampil lebih baik, untuk apa? Menjadi yang terbaik, memberikan sambutan terbaik. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, tujuan utama mungkin kita spill dulu ya, supaya nanti Bapak Ibu lebih semangat lagi. Setuju nggak? Setuju nggak nih? Ya setuju Bapak Ibu, ini nanti mau umroh loh, semangat lah. Karena di sini ngeluarin duit banyak kan sedikit? Banyak. Ada yang nggak bayar? Bayar semuanya. Gitu, walaupun nggak bayar mungkin dibayarin anaknya, dibayarin saudaranya, dibayarin bosnya, tapi nggak ada yang gratis. Baik, kita akan motivasi dulu Bapak Ibu sekalian. Bedanya salah satu perbedaan A2C dengan yang lainnya juga. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah berhaji, ya yang depan-depan ini ya sudah berhaji ya, sudah pernah umroh juga dengan travel yang lain. Dari pengalaman H2C, dulu kita melaksanakan umroh, Bapak Ibu sekalian, pernah. Padahal ingin melaksanakan umroh, ibadah yang main-main apa luar biasa ini? Ibadah yang biasa atau luar biasa? Luar biasa. Bahwasanya dijelaskan ajaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal yang kita lakukan. Nah, coba kita perhatikan kembali lagi Bapak Ibu sekalian. Ini saya minta waktunya dan Bapak Ibu harus konsentrasi ya. Konsentrasi, serius. Karena apa? Kita nggak main-main nih. Ya, kita sudah mengeluarkan biaya banyak. Benar nggak? Biaya banyak, waktu harus cuti dari perusahaan, tenaga, nanti Bapak Ibu di sana juga harus lari-lari, harus muter-muter, ya panas-panasan lagi. Maka dari itu jangan sampai disia-siakan ibadahnya.
Ya, karena Pak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semuanya. Ini Bapak Ibu sekalian, al umratu ila umrati kafaratu lima bainahuma. Umroh pertama ke umroh berikutnya akan menjadi kafar, menjadi penebus, menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Nih, Bapak Ibu yang sudah pernah melaksanakan umroh akan umroh lagi. Nih, selama sudah niat ya, ingin balik lagi itu diampuni dosa-dosanya. Ini Bapak Ibu baru umroh pertama berangkat kan? Coba sekali lagi saya tanya, yang baru umroh pertama, yang tinggi dong, tinggi lagi. Nah, kalau tadi kan kayak gini, sekarang semangat lagi. Ini kelihatan juga semangatnya. Masya Allah, 58. Oh, itu kan ya. Padahal ada segitu ada. Oke, yang berarti yang angkat tangan berarti kan sudah mau kedua, ketiga dan seterusnya. Pahalanya, masya Allah di situ akan diampuni dosa. Makanya satu poin yang perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu, ketika nanti sudah melaksanakan umroh, labbaik Allahumma umratan, langsung niat lagi untuk umroh berikutnya. Setuju nggak? Kan sudah tuh, pokoknya udah niat aja, nggak tahu kapan waktunya mau berangkat, balik lagi itu akan diampuni dosanya. Fadilah kedua, keutamaan kedua, keistimewaan kedua Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya apa? Abiu bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani faqra wa dhunub. Ila akhir. Bahwasanya apa? Iringi haji dan umrah. Lakukan haji dan umrah karena dua hal tersebut yaitu apa Bapak Ibu? Haji, umrah akan menghapus kefakiran dan menghilangkan dosa-dosa. Masya Allah, gitu ya. Jadi kuncinya apa? Orang yang melaksanakan umroh, orang yang melaksanakan haji akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari apa? Kefakiran dan diampuni dosa-dosa. Karena apa? Tujuan kita ketika hidup, Bapak Ibu aja perjuangan sekarang dapat duit berapa nih? 35 juta. Itu dengan perjuangan enggak? Kerja apa enggak? Atau ngingut tuyul? Enggak kan? Nah itu semuanya perjuangan. Apapun usahanya Bapak Ibu sekalian, apabila dilakukan tadi untuk umrah, untuk haji, insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerjaannya apapun itu Bapak Ibu sekalian, orang yang melaksanakan umrah, orang yang melaksanakan haji nggak akan rugi meskipun banyak. Ada Bapak Ibu yang kemarin mungkin sempat nyasar ya. Ada yang kemarin langsung store tunai itu, sampai kita bingung hitungnya 304 juta gitu kan. Kan bisa dapat mobil baru gitu ya. Tapi kalau bukan panggilan untuk beribadah, susah. Bener gak? Nah, mumpung Bapak Ibu sekalian, ini termasuk tamu-tamu kehormatan yang sudah ditulis nih Bapak Ibu. Ya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antum sudah mendapatkan surat undangan dan resmi, gitu ya. Karena Pak tiket udah kita blocking, udah beres. Visa sebentar lagi insya Allah turun. Paspornya udah dikumpulin semuanya belum? Ya niat kan nih, udah sampai sekarang belum ngumpulin paspor, gitu ya. Nah ketika sudah Bapak Ibu sekalian, ya berarti nanti tinggal berangkat. Tapi satu poinnya, belum tentu yang sudah berkeinginan kuat, kita sudah berusaha. Ya, walaupun 99% sudah dilakukan, tapi kalau Allah belum berkehendak, bisa juga kita gagal berangkat. Bener nggak? Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah berusaha, sudah bertawakal, yang terakhir kuncinya tetap doa apa dosa? Doanya. Jangan sampai lupa. Ada Bu, Bapak Ibu sekalian, cerita dulu nih ya. Masih di sini Bapak Ibu? Jawab dong, masih di sini? Masih. Ya, khawatirnya ibu-ibu di sini masih ingat di rumah, wah anak saya belum dikasih sarapan, ya kan, masaknya belum beres. Fokus dulu di sini ya. Ini serius loh ya, serius loh, pahalanya besar dan gak main-main. Ya, karena apa? Fokus di H2C, tujuan umroh, ya umroh, insya Allah kita akan bereskan umrohnya Bu. Pengalaman dulu, ketika kita belum punya PT sendiri, dulu kita pernah menjadi jamaah, pernah, kemudian agen, kemudian
kantor cabang, sekarang sudah punya sendiri, kita akan berusaha memberikan maksimal pelayanan terbaik untuk para jamaah. Kenapa? Di sana itu satu tadi saya sudah informasikan, bayarnya mahal, cutinya juga harus dikorbankan, tenaganya juga harus ekstra untuk mendapatkan pahala yang besar. Benar tidak? Kalau sadar sudah seperti itu, jangan sampai semuanya disia-siakan. Ya dulu, yang salah satunya ya, kita ketika berangkat di sana hampir masih 90%-an travel itu pokoknya ya udah kumpulnya di bandara, benar ya? Nah kalau H2C kita berikan kesempatan di sini supaya lebih nyaman. Kenapa? Yang pertama, Bapak Ibu ketika mau berangkat umroh belum pernah ke bandara, bingung. Ada terminal 1, terminal 2, terminal 3 gitu kan. Terus sampai sono nge-grab bagaimana? Oke, yang mungkin banyak pasukannya, oke banyak. Yang sendirian bingung. Ya belum tentu di sana itu udah ketemu gate-nya juga banyak, bingung lagi nyarinya. Ya udah, kita berikan fasilitas sudah ngumpulnya di sini saja. Ya, kemudian kita bersama-sama, kan hitungnya juga gampang. Ketika sudah pas 60 jamaah berangkat. Karena Pak, nanti ketika di bandara kita juga harus koordinasi lagi Bu, kita jelaskan lagi. Nanti Bapak Ibu paspor, visa, tiket, ID, semuanya itu kita baginya di sana, nggak boleh di sini. Khawatirnya apa? Hari yang udah mau terbang, paspor kita kasih di sini sekarang ketinggalan, antum nggak ada, nggak bisa terbang, hangus semuanya, ya. Dan itu semuanya perlu koordinasi. Terus yang terpenting adalah manasik. Tujuan kita ke sana untuk apa yang Bapak Ibu sekalian? Jalan-jalan, selfie, shopping, mau ngapain? Umroh tujuannya? Bener nggak? Iya, pernah Bu. Saya juga pernah ikut umroh. Ya kan umroh, jualnya umroh. Jualannya apa? Umroh. Tetapi manasiknya hari sebelum keberangkatan. Gitu loh, hari sebelum keberangkatan. Ibaratnya kita itu mau ujian nasional, besok ujiannya. Nah, malam-malam tengah malam baru dikasih fisiknya, baru belajar. Kira-kira maksimal nggak hasilnya? Antum sudah kebanyakan pikiran, biasanya udah ke sono, dan biasanya kita take off 4 jam, boarding itu 4 jam harus sudah standby di bandara. Nah itu ditarik lagi, biasanya 8 jam, 4 jam untuk manasik, kelemar biasanya. Bingung, materi masuk gak kira-kira? Kita itu udah mau perang di depan mata, baru dikasih senjata, ini caranya bedil kayak gini gitu ya. Nah kalau di sini Bapak Ibu sekalian, yuk kita maksimalkan. Makanya supaya umrohnya sama seperti sholat, ya ibarat kata Bapak Ibu sekalian, walaupun kita sebagai makmum, tapi baca apa enggak sih? Bapak Ibu kalau sholat, bapak-bapak sholatnya jamaah enggak? Jamaah. Makmum apa imam? Kalau imam satu aja, semuanya kebanyakan makmum kan? Makmum perlu baca enggak? Kan makmum ikut imam gitu ya, udah diem aja, ya enggak gitu lah. Kan ketika ruku baca kan? Baca, sujud baca, ketika sholat jahar aja diem, kan gitu. Begitu pula ketika umroh, meskipun kita ada yang bimbing Bapak Ibu, tetapi ini adalah amal ibadah masing-masing juga. Makanya di H2C ini akan kita ajarkan supaya benar-benar maksimal. Kita akan menggunakan metodenya laduni. Apa itu laduni? Orang Jawa harus tahu laduni. Ilate kudu muni. Apa itu? Ilate kudu muni, berarti tulisannya mulutnya harus bunyi muni, ngomong gitu. Paham? Iya, ketika antum Pak udah sampai mikot, ayo bunyi. Dia bilang enggak sah gitu ya. Makanya nanti Pak, ketika kita sudah masuk mikot, yang kita baca labbaikallahumma umratan gitu. Baru mulai. Itu sama ketika kita sholat, Allahu Akbar, dimulai dari takbir diakhiri dengan salam. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayo semuanya harus maksimal ya. Dan saya di sini ya bukan menempatkan posisi sebagai ustaz pembimbing enggak, tapi kita adalah sebagai motivator, ya, sebagai supporter. Bapak Ibu nanti yang bertanding Bapak Ibu sendiri. Ketika Allah, Bapak Ibu yang maju, bukan saya. Paham ya? Bisa dibagi nggak nih? Ketika tanding ujian, Bapak Ibu semuanya yang maju, yang mengerjakan salah sendiri-sendiri. Keberhasilan adalah dari Bapak Ibu sendiri.
dua hal yang paling penting. Satu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatkan kita apa? Ikhlas. Ikhlas tempatnya di mana? Hati. Bisa dipahami ya? Nanti boleh deh selfie di sana, tetapi ketika kita umroh di silent dulu ya. Ketika pas umroh silent dulu lah. Apalagi pas tawaf di Ka'bah, aduh, aku lagi di sini loh, alhamdulillah bisa cium hajar aswad. Maksudnya opo, gitu ya. Satu, Bapak Ibu ikhlas dulu ya. Susah mas, gampang? Gampang. Ikhlas itu gampang diucapkan, susah dilakukan. Bener nggak? Setuju nggak? Setuju, nggak setuju terserah. Terus yang keduanya adalah ittiba. Nah ini ittiba apa? Sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji dan umroh. Dari siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah Bapak Ibu sekalian. Ya, insya Allah kita sebagai motivator. Nah, nanti gini, kita itu sebagai pelatih, Bapak Ibu sebagai timnas yang berjuang. Ketika sudah mulai perang, ketika sudah mulai berlomba tempur, kita boleh kecampur nggak? Enggak, cuman ayo semangat gitu aja. Tapi ketika menang, wah, masya Allah, seneng banget. Bener nggak? Kita sebagai pelatih jangan sampai kecewa. Kenapa? Ketika kecewa berarti dia gagal. Bener nggak? Maka dari situ Bapak Ibu, ini saya juga berharap sekali lagi, jangan sampai disia-siakan harta yang sudah antum keluarkan, tenaga nanti yang sudah akan kita siapkan, waktu yang sudah diusahakan untuk cuti segala macam, meninggalkan keluarga, meninggalkan kerjaan yang sehari mungkin omsetnya berapa dan itu berapa lagi ketika kita nanti 10 hari sampai 13 hari gitu ya. Siap nggak nih? Kalau sudah sama-sama satu misi, satu visinya, kemudian tujuannya sudah jelas, semangat semuanya baru kita mulai. Ya, kira-kira semangat nggak nih Bapak Ibu? Yakin semangat? Oke, kalau semangat berarti akan kita mulai. Ya, dulu saya juga pernah Pak, ketika manasik umroh haji itu, ketika jadi jamaah ya udah dibawa ke ruangan. Kita itu sebenarnya maaf ya, kita juga mohon maaf juga. Kenapa cuma dibawa di Baitul Ma'mur, ngemper, gitu ya, duduk. Tapi di sini insya Allah manfaatnya lebih banyak. Ya kita bisa Bu di hotel. Biasanya Pak di hotel duduk-duduk setelin doang. Udah, nih baca, apalin, gitu kan. Udah pulang, kasih makan enak. Kira-kira nyangkut nggak? Lupa. Tapi kalau di sini kita maksimalkan Bu, tujuan kita ingin melaksanakan umroh. Ayo, apalagi baru pertama kan. Makanya kita sholat pertama kali orang yang baru syahadat, kemudian sholat pertama itu biasanya gimana? Udah langsung pede, yakin sholatnya diterima nggak? Enggak, tapi ikhlas iya biasanya. Kalau pertama itu biasanya minta berharap banget sama Allah semoga diterima. Cuman dari masalah itibanya sesuai dengan sunnah atau enggak, kita biasanya merasa kurang, bener nggak? Maka dari situ, yuk kita hari ini melaksanakan umroh dimaksimalkan. Kemudian nanti juga ada pendampingnya atau pemantapan lagi. Salah satu fungsinya ketika kita dari bis, dari sini ke bandara kita akan pakai bis, kita akan ulang lagi. Nanti ketika di Madinah atau sebelum umroh sekali lagi nanti bacaan-bacaan diulang lagi. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian pas melaksanakan ujiannya, pas tandingnya, pas tempurnya, itu benar-benar siap. Ketika Bapak Ibu, saya berharap ketika sudah melaksanakan labbaik Allahumma umratan, tidak setengah hati, tapi benar-benar serius dengan bacaan yang ada, dengan keikhlasan yang nyata. Siap kira-kira? Baik, kalau sudah siap berarti akan kita mulai. Ikuti dulu. Tadi apa metodenya? Laduni, ilatih dulu muni. Berarti ketika saya ngomong A, ikuti. Ketika anak ngomong B, ikuti. Nah gitu. Kalau saya bilang A, antum diem. B, diem. Gimana mau bisa? Gitu. Oke ya. Sebelumnya ngecek dulu. Kalau Bapak Ibu sukses ini, ngecek hafalannya. Kalau semua cerdas, biasanya bisa. Ya, H2C untuk penyemangat Bapak Ibu. Kita nggak ta'assub nggak, untuk penyemangat. Kenapa? Biasanya kita berangkat di bandara bareng-bareng, ya nggak? Jamaah yang umroh juga banyak.
Gimana caranya? Gitu. Kita ngambil Pak Haji, nengok semuanya, gitu kan? Pak Selamat nengok semuanya, gitu kan? Jadi kita panggilnya Pak H2C. Nah, berarti langsung nengok aja ya. Tapi kan nengok kita juga nggak tahu nengok di mana. Tapi kalau ada suara nanti langsung nyaut. Kita punya yel, logo, semboyan, gitu ya, semangatnya ya. Kalau saya bilang H2C, kita laduni dulu nih. Ibu-ibu kalau cerdas berarti langsung hafal nih. Karena nanti kita akan hafal di doa. Ini yang pendek dulu, ketika sudah lulus, insya Allah bisa. Tapi kalau yang pendek nggak lulus, saya akan nanti susah hafalnya. Ya, kalau anak bilang H2C, nanti berarti usaha bersama menuju surga. Apa? Masya Allah, udah cerdas semuanya ini. Saya yakin sudah sebagai pelatih ini meyakinkan 99% harus lulus umroh. Siap semuanya? Coba. Terakhirnya berarti apa tadi? Usaha bersama menuju surga. Amin. Karena itu doa ya. Amin. Allah Akbar. Amin. Siap semuanya ya? Coba semuanya yang mendengarkan tanpa kecuali ya. Pak Eko juga ya. H2C. Allah Akbar. Semangat kan nih Bapak Ibu? Baru kita masuk doa-doa nih. Makanya kita talkinkan supaya nanti Bapak Ibu pokoknya umroh silahkan sendiri-sendiri. Antum kepisah dari rombongan pun doa-doanya juga udah hafal, nggak ngaruh ya, nggak ngaruh. Dan itu adalah harapan dari pelatih. Antum ditinggal rombongan, walaupun sendiri tetap menang, gitu ya. Dan itu adalah tujuan kami. Bismillah, semoga bisa ya. Coba Bapak-bapak semangatnya mana? Ayo Allah Akbar. Ibu-ibu nih semangatnya mana coba? Ayo Masya Allah, ini pemanasan dulu. Kalau kira-kira sudah lumayan panas, baru kita gas, boleh ya? Baik, kita akan melaksanakan ibadah umroh, ya. Umroh nanti setiap kita melaksanakan umroh, nanti akan baru kita bahas mengenai larangannya. Sekarang kita fokus di sini, Bapak Ibu sekalian. Ini rukun umroh. Ada 4, 1 ihram. Ya, ihram dari mikot. Nanti mikotnya kita ada Juni, kita ke Taif dulu, kemudian ada Agustus ke Madinah. Masing-masing berbeda. Madinah nanti berarti di Bir Ali atau Dhul Hulaifah. Kita biasanya 30 menit dari Madinah sudah persiapan menggunakan kain ihram. Kemudian masuk di masjid di situ ya, di Dhul Hulaifah, baru melaksanakan umroh. Sedangkan kita yang kedua nanti adalah di ke Taif dulu ya, yang kedua yang Juni besok insya Allah, berarti ketika kita ke Taif istirahat sebentar 1 hari, mungkin jalan-jalan dulu atau adem dulu ya, baru melaksanakan umroh. Nah, wajib menggunakan kain ihram ya bapak-bapak, hanya 2 helai saja, tidak boleh ada dalam-dalaman yang lain. Celana dalam boleh nggak? Kaos dalam boleh nggak? Pampers boleh nggak? Enggak, gitu. Kalau mau pakai pampers ya ada syaratnya, gitu ya. Nanti berarti bayar enggak, gitu. Tapi insya Allah diusahakan ya. Sebenarnya umroh itu berapa sih? Cuma 4 jam, 2 jam loh sebenarnya. Kok sampai 15 hari, 19 hari? Nah itu ada keutamaan-keutamaan yang lain. Kita fokus di sini dulu ya. Umroh itu berarti ada 4, yaitu tadi ihram dari mikot. Nah, mikotnya nanti kita di darat, aman. Kalau biasanya kita menggunakan Saudi langsung umroh, ya nanti yang Oktober, September pakai Garuda Saudi itu di atas, ya di Yalamlam. Nanti tapi ada informasi biar kurang darinya sebentar lagi kami menginformasikan kepada seluruh jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh untuk bersiap-siap mengambil mikot, gitu ya. Karena kita akan memasuki area mikot 5 menit lagi, benar siap-siap ya. Tapi ketika kita dari darat, nanti kita melaksanakan dari situ bisa melaksanakan sholat biasanya ketika dari Dhul Hulaifah, tapi bukan rukun ataupun rangkaian dari umroh. Ya, ketika sholat di situ menyesuaikan aja, sholat tahiyatul masjid atau sholat duha atau sholat qobliyah ba'diyah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Tapi bukan rangkaiannya. Kemudian ketika kita sudah menggunakan kain ihram, ya berarti dan sudah mulai di situ Bapak Ibu ada larangan-larangan
dari umroh. Larangannya satu, tidak boleh menggunakan parfum lagi untuk laki-laki, tidak boleh memotong kuku, rambut juga tidak diperbolehkan. Kemudian juga di kendaraan kita juga tidak boleh berburu. Memang berburu kalau zaman dulu ya, kalau sekarang ya bisa aja potensi ya, karena di sana kan banyak darah-darah, burung-burung darah. Saya tahu nanti berarti ketika melihat akhirnya berubah niat gitu ya ketika di sana. Ini yang perlu kita jaga satu dengan yang lainnya. Untuk akhwat, berarti ketika kita sudah melafazkan labbaik Allahumma umratan, niqabnya juga dibuka, cadarnya juga dibuka ya. Terus untuk yang tidak diperkenankan lagi topi, peci untuk bapak-bapak ya. Topi, peci, kaos kaki juga enggak. Kemudian ketika menggunakan sepatu harus terlihat mata kaki ya. Terus itu berlaku secara umum. Untuk akhwat yaitu aja pakaian yang ihram itu tidak ada syarat khusus, kecuali laki-laki adalah afdhaliyah menggunakan putih. Apakah ibu-ibu putih juga? Tidak. Putih hanya jamaah kebanyakan Indonesia ya, jadi warnanya bebas untuk ibu-ibu dan biasanya gelap ya. Intinya adalah satu, menutup aurat, longgar, tidak ketat, kemudian juga tidak boleh kabar atau yang menyerupai orang-orang sughron, kemudian menggunakan wangi-wangian, bapak ibu ya, ibu-ibu ya terutama. Kalau bapak-bapak boleh menggunakan parfum tapi sebelum masuk mikot ya, malah disunahkan sebelum masuk, berarti boleh menggunakan parfum di badan bukan di kain ihram. Boleh disunahkan tadi untuk mandi, potong rambut, potong kuku, yang merapikan ya, merapikan bulu-bulu itu dicukur. Nah ketika sudah selesai baru kita akan melaksanakan prosesi ibadah umroh. Siap ya? Umrah dimulai ketika sholat takbiratul ihram. Ketika umrah berarti bacaan yang pertama adalah labbaik Allahumma umratan. Nah, akan kita talqin sampai benar-benar Bapak Ibu sekalian hafal ya. Soalnya apa? Pertempuran luar biasa ini, pertandingan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian ya, dan bacaannya insya Allah mudah, nggak susah-susah ya. Labbaik Allahumma umratan. Coba. Ada bos bacaannya. Nah, mana nih yang coba di buku juga ada, boleh dibuka. Halaman berapa? Enggak ada halamannya. Halaman satu lah ya dari depan. Bapak Ibu nanti harus dilafazkan, jangan diem aja. Ketika Bapak Ibu sekalian udah area masuk area mikot ya, sudah dari ihram area mikotnya sudah masuk kemudian nggak baca ya, itu kan rukun ya, berarti nanti harus bayar jam keluar lagi nanti. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Siap? Apa yang dibaca dari labbaik Allahumma umratan? Coba kita ulang 3 kali dimulai dari sekarang. Labbaik Allahumma umratan. 2. Semangat lagi. Nah gitu Pak, udah bayar mahal. Ayo jangan malas-malasan pokoknya, ntar ketika kita sudah mulai ibadah ya, semangat Pak, yakin akan menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa-dosa itu ya. Oke ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini ada doa ya, doanya kita baca juga ketika setelah melaksanakan niat awal pertama ya. Bacanya Pak, Allahumma mahilli haitsu habastani. Coba Allahumma mahilli. Coba sekali lagi, haitsu habastani. Haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya semuanya baca kan Bapak Ibu? Jangan lewatkan. Latuni. Yuk. Nah, bagi yang umroh udah kedua ketiga, umroh besok harus lebih baik dari yang sebelumnya. Ya.
tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon. Oke, udah dapat dua. Yang pertama coba tadi ketika masuk di mikot apa yang dibaca? 50% baru yang doa. Bapak Ibu sekolah masih di sini? Ayo semangat, pelatihan harus seperti itu pokoknya. Tapi kita berjanjian dulu ya. Namanya juga pelatih itu kadang-kadang galak, kadang-kadang suka keras, kadang-kadang suka ngomel, kadang-kadang suka marah. Mohon dimaklumi ya. Karena pinginnya apa? Antum sukses, antum berhasil, antum menang, gitu loh. Jadi jangan baperan mau ikut seleksi gitu ya. Kan harus apa ya? Fighter. Bapak Ibu berarti harus jangan baper deh pokoknya, dimarahin dikit, dikerasin dikit udah baper. Ya gimana mau berhasil. Bener ya? Oke. Udah dapat dua poin. Yang pertama adalah ketika masuk di mikot Allah labbaik Allahumma umratan. Lanjut Allahumma mahilli haitsu habastani. Coba diulang sekali lagi ketika kita masuk di mikot. Lanjut doanya. Coba Bapak Ibu kita adu ya, kira-kira juara mana. Bapak-bapak coba ketika masuk mikot. Langsung doa. Baik, ibu-ibu monggo. Lanjut. Baik, doa ini tidak wajib ya, tetapi dianjurkan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Allahumma mahilli haitsu habastani, ya Allah, tempat tahallulku adalah di mana Engkau menahanku. Ya. Bagaimana maksudnya? Ketika Bapak Ibu sekalian sudah masuk ke mikot, kemudian qadarullah, ya, kok nggak bisa melanjutkan mungkin karena sakit berat, meninggal, sudah mendapatkan pahala sempurna umrohnya. Ya, ibu-ibu ketika ternyata udah masuk di sini, qadarullah ada tamu datang, nggak bisa melanjutkan, udah harus pulang. Kan wajib ketika tawaf itu dalam keadaan suci, ya kan? Terus kemudian qadarullah nggak bisa melanjutkannya, kemudian dilanjutkan, kemudian tahallul, sudah mendapatkan pahala yang sama, tidak perlu mengqadha. Paham ya? Tetapi apabila tidak dibaca doa tersebut, berarti ada konsekuensi yang hilang. Berarti rusuhnya nggak kita ambil. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Nanti akan kita ingatkan kembali. Setelah dari sini, Bapak Ibu sekalian, kita mulai talbiyah. Sudah hafal kan? Udah biasa dengerin TV ya, ketika haji, kan? Bagaimana talbiyahnya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba kita ulang sekali lagi yang semangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah Bapak Ibu sekalian, nah ini pesan juga dari pelatih ya. Ini waktunya terbatas dan untuk orang-orang khusus yang menggunakan kain ihram. Antum di sini muter-muter ke pasar talbiyah boleh sih, tapi nggak ada pahala, pahalanya beda. Nah bayangkan ketika para sahabat dari Madinah perjalanan kadang-kadang 3 seminggu ya, ketika sudah masuk Dzul Hulaifah kemudian menggunakan kain ihram sampai Masjidil Haram jalan kaki Pak Ibu 3-4 hari sampai seminggu, itu selalu talbiyah terus karena memang disitulah khusus untuk bertalbiyah sampai suaranya habis gitu loh, sampai suaranya habis. Bapak Ibu besok duduk adem tidur. Ya paling talbiyah biasanya pertama labbaik Allahumma labbaik, habis itu dapat berapa nih, 10, 20, redum nggak ada suara, tahu-tahu depan hotel gitu ya. Nah ini motivasi Bapak Ibu mumpung di sana, waktunya mungkin nggak akan terulang lagi, dan siapa tahu besok umrah terakhir gitu ya, harus semangat kalau bisa. Dan biasanya kita motivasi Pak, kalau bersama H2C biasanya kan ada mic tuh, kita gantian terus, kalau kita capek udah ganti yang lain terus. Jadi karena apa? Biasanya kalau sudah tidur, sudah nggak ada suara, akan mulai lagi itu isin, malu, enak. Biasanya kan gitu. Nah kalau kita terus putar-putar terus sama teman-teman,
ya, dan insya Allah sudah kita praktekkan, berusaha dari Madinah ke Mekah nggak jeda, ya, tapi kita gantian sama yang lain. Pokoknya kalau udah diem biasanya udah bablas, tapi kita motivasi terus untuk talbiyahnya. Semangat ya Bapak Ibu ya. Coba talbiyahnya gimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik. Dan sudah dapat berapa? 3, 1. Labbaik Allahumma umratan. 2. Allahumma bakhirli haitsu hadastani. 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai di mana Bapak Ibu? Sampai batas akhirnya adalah ketika kita masuk Masjidil Haram. Ya, sampai depan Ka'bah juga nggak ada masalah. Tetapi ketika kita sudah masuk masjid, biasanya di sana ada orang melaksanakan sholat, ada yang zikir. Akhirnya apa? Ketika kita bertalbiyah, karena disunahkan untuk jahar, untuk dikeraskan, akhirnya mengganggu kepada mereka. Ya, jadi cukup sampai depan Masjidil Haram, kemudian kita masuk masjid. Masuk masjid pakai tangan apa kaki? Kaki kanan apa kiri? Tangan. Apa doanya? Ada di situ. Doanya pokoknya tak carikan yang mudah-mudah aja ya. Karena saya melihat potensi-potensinya kayaknya udah jelita-jelita gitu ya. Kalau yang panjang-panjang kan kayaknya susah ya. Yang pendek, simpel tapi pasti udah. Ya. Doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Coba Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita ulang 3 kali ya Bapak Ibu ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. 2. Lagi Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Baru kita masuk. Ketika masuk nanti sendalnya pada dicopot Bapak Ibu sekalian. Dan biasanya di sana di depan itu ada yang ngasih plastik atau masukkan ke tas masing-masing. Ya, nanti tasnya jangan yang gede-gede, sendalnya jangan gede-gede, khawatirnya malah bikin beban untuk sepatu gede. Yang tipis aja, gitu, yang tipis aja, yang penting bisa masuk ke tas. Khawatirnya nanti antum juga merepotkan diri sendiri gede-gede sepatu, sepatu buat kayak gitu ya. Paham ya? Nah, ketika di situ banyaklah kita untuk banyak berdoa. Doanya bebas, Bapak Ibu sekalian. Ya, doanya apa? Bebas. Pakai bahasa Jawa boleh nggak? Indonesia, Arab boleh lagi. Cuma kendalanya Arab susah. Oke ya. Oke, ketika sudah masuk di situ, kemudian kita akan menuju ke Ka'bah. Ini ke Ka'bah itu berada di bawah. Berarti kita masuk pintu utama. Ketika kita umrah pertama kali menggunakan kain ihram, mendapatkan prioritas, jamaah prioritas untuk masuk gerbang utama. Kita bahkan dilarang. Tapi ketika bapak-bapak menggunakan baju beda seperti ini, nanti akan diarahkan ke pintu kedua. Biasanya untuk melaksanakan umroh ya, di atas tawaf. Nah, kita masuk skala umroh prioritas, masuk. Posisi Ka'bah berada di bawah. Jadi kita nanti ngikut bareng-bareng. Nah, di situ banyak berdoa mohon kepada Allah. Banyak di antara teman-teman biasanya yang pertama itu Bapak Ibu sekalian nanti rasain sendiri deh. Saya pernah di sana itu melihat kakek sama nenek ketika tahu dia dari masjid gitu sampai masjid sampai ke dari hotel menuju masjid didorong kakek-kakek sama nenek-nenek gitu ya. Saya lihat dari belakang, saya nangis gitu. Melihat beliau berdua, masya Allah romantis banget. Saya itu nangisnya kenapa? Mau bantuin nggak mau. Mau saya bantuin nggak mau. Nggak apa-apa, ini perjuangan saya untuk istri gitu. Masya Allah kan jadi saya gitu ya. Nah, udah nggak usah dibahas. Kalau bisa nanti ini momen-momen ya Masya Allah luar biasa. Ini panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka talbiyah itu luar biasa dan banyak air mata yang berlinang bercucuran di sana. Apalagi pertama kali habis itu kita melihat Ka'bah, campur aduk deh pokoknya. Nanti rasanya sendiri. Kita lanjut ya, Bapak Ibu, masuk masjid. Kemudian berdoa. Nah setelah itu sebelum kita tawaf kita melihat Ka'bah. Kita turun dulu. Turun. Nah nanti dari ada eskalator di sini atau tangga biasa. Ini eskalator turun. Di sebelah sini tangga manual. Ya. Karena posisi Ka'bah di bawah. Nah, kita lihat nih. Nah, posisinya seperti ini, Ka'bahnya di sebelah sana. Mana Mas Ka'bahnya? Gitu ya. Dan nanti kita kumpul di situ, ada doanya ketika kita melihat Ka'bah. Doanya seperti doa setelah selesai sholat ketika zikir. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Pelan-pelan. Allahumma antas salam. Ikuti saya. Allahumma antas salam. Ikuti. Allahumma antas salam wa minkas salam. Fahayyina rabbana bisalam. Cukup sekali nanti ketika di sana ya, tapi kita ulang-ulang supaya hafal ya. Sekarang coba 5 kali kita bareng-bareng mulai. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. 3. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. 2. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Sekali lagi. Masya Allah, saya senang dengarnya. Bapak Ibu masih semangat. Bu, Pak, besok lo kita mau ke sana. Semangat ya? Semangat. Ini mungkin ibadah kalau sholat mungkin setiap hari sholat, nanti bisa diulang. Ini belum tentu. Makanya persembahkan ibadah terbaik nanti ketika di sana. Jangan main-main ya. Nanti ingat al-jazaa min jinsil amal. Yo, kalau Bapak Ibu sekalian semangat, yakin nanti di sana nggak pengen balik. Yakin ketika di sana baru pertama lihat Ka'bah langsung nangis, kejar, ingat semuanya, Masya Allah. Rasain aja deh ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjutkan nih. Lanjut. Udah panas, boleh minum dulu nih, nggak apa-apa. Nah di sini eloknya di situ Bang. Karena apa? Kita fokus dulu untuk manasiknya. Di tempat-tempat yang lain biarin aja, kasih buku silakan, ada yang baca, ada yang enggak. Walaupun di sana boleh baca, tapi setidaknya ketika kita serius untuk belajar seperti ini, ketika di sana antum karena sudah beda situasi kondisi, apalagi antum kepisah sama jamaah biasanya panik, baca apa bingung, bukunya hilang lagi, terus gimana coba? Tapi kalau sudah ada pembekalan seperti ini, mau bagaimanapun kita latih antum untuk mandiri. Ya, dan pesan kami pokoknya umroh besok antum harus menjadi yang terbaik. Karena apa? Saingannya nggak cuma Cikampek, seluruh dunia. Orang Afrika ada, Afghanistan ada, Eropa ada, Turki ada. Antum paling kecil di sana sendiri. Tapi emang kalau bekalnya cukup, insya Allah jadi pemenang. Semangat ya Bu. Oke, coba tes dulu. Masuk masjid tadi apa bacanya? Bukan bingung. Masuk masjid tadi apa? Allahumma ta'ali abwaaba rahmati. Doa niat Ka'bah apa? Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Ketika masuk ikon pertama kali apa yang dibaca? Labbaik Allahumma. Iya. Itu ya. Kalau kita itu sebagai orang tua juga nyinaonin anaknya, kemudian dites anaknya bisa besok ujian tenang nggak? Tenang. Tapi kalau sudah diulang-ulang ditanya satu pertanyaan nggak bisa, kesel kan? Gemes lihat antum. Kita lanjutkan. Setelah itu bapak-bapak intiba, khusus bapak-bapak. Apa itu intiba?
Kan kita menggunakan kain ihram dua, yang atas sama di bawah. Yang bawah namanya izar sarung, batuk sarung, rida yang ada di atas. Gitu. Boleh Mas, pinjam sebentar. Yang atasnya aja ya. Pinjam. Nah, Bapak nanti untuk bapak-bapak aja, ibu-ibu enggak. Ini nanti berarti kita akan praktek setelah istirahat sebentar. Nah, ini namanya rida yang di atas. Nanti ini caranya nanti akan diselipkan sini nanti kita akan ajari supaya enggak kendor, gitu ya, supaya enggak kebor-kebor apa ini juga. Nah, nanti kita itiba itu berarti pundak kanan diperlihatkan sini ya. Nah, seperti ini. Tadi kapan? Setelah apa? Setelah melihat Ka'bah. Labbaik apa? Doanya Allahumma antas salam wa minkas salam fa aina rabbana salam. Baru dibuka. Nanti saling mengingatkan satu dengan yang lain ya. Ini ketika tawaf rukun, merupakan rukun ya. Tawaf wajib ini berarti wajibnya, bukan rukun dari umrah. Nah, ini dibuka semuanya. Ya, dibuka semuanya, baru kita keliling. Nah, kita melaksanakan tawaf. Tawafnya dimulai dari Hajar Aswad. Dari mana? Hajar Aswad. Hajar Aswad di sini ada tandanya, Bapak Ibu sekalian. Nanti tandanya di atas ini kalau yang paling rame pokoknya. Ya, yang paling rame itulah Hajar Aswad karena berebut untuk mencium, gitu ya. Yang paling ramai di sini, atau kalau nggak kelihatan banyak orang, ada lampu hijau di atas. Nanti kelihatan lampu hijau satu-satunya di situ. Itu adalah Hajar Aswad. Kemudian yang kita lakukan, yang dilakukan Rasul dan para sahabat ada 3 kondisi keadaan. 1, mencium. Yang keduanya menyentuh. Yang ketiga adalah dengan isyarat. Nah, mau yang mana nih? Mencium? Kayaknya sih mencium, yakin. Antum mau cium, kita tawaf kelar belum dapat, tinggal gitu ya. Yang kedua tentu ribuan orang, puluhan ratusan di situ, susah. Jadi kita dengan isyarat saja. Ini kesepakatan dulu ya. Jadi besok ketika tawaf rukun, tawaf wajib kita sama-sama dengan isyarat. Setuju enggak? Setuju enggak? Khawatirnya enggak setuju. Pokoknya mumpung saya umroh pertama kali ke sana, belum tentu saya nanti balik lagi, saya harus mencium Hajar Aswad. Boleh, tapi nanti aja setelah tawaf sunnah. Oke? Setuju ya? Khawatirnya diangkit Bapak Ibu, antum mencium, boleh lihatin dulu gitu. Kita udah dapat 7 kali putaran, Bapak Ibu belum tentu dapat, gitu loh. Konsekuensinya, pokoknya kalau nggak nurut kita tinggal ya. Karena Pak, hadir saya itu dari awal umroh pertama ini kewajiban kita dampingin antum sampai selesai. Mulai dari labbaik Allahumma umrah sampai tahallul, kita itu bareng semuanya. Kalau misal urusan masing-masing, gitu ya. Kalau misal karena nggak mau jatuh, itu berarti resiko masing-masing ya. Setuju nggak nih? Khawatirnya nanti ada satu yang susah diatur. Saya udah pengalaman, kamu udah haji, udah. Kalau memang seperti itu nggak ada masalah, kita nggak nyari-nyari. Tapi kalau nggak ada informasi hilang, kewajiban kita nyari sampai ketemu. Paham ya? Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi untuk kemaslahatan bersama, kita kan harus kompak nih. Setuju ya? Jadi menggunakan apa? Mencium atau menyentuh atau isyarat? Isyarat bareng-bareng ya. Nah, isyaratnya gimana? Cukup dengan mengisyaratkan tangan. Coba seperti ini. Anggap saja saya Hajar Aswad. Ceknya kayak gini juga Pak. Gini ya. Coba. Nah, sekarang setiap mulai dari situ melakukan Bismillahirrahmanirrahim. Coba yang kencang. Kita melambaikan tangan isyarat Hajar Aswad dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Pak, Hajar Aswadnya di sini Pak. Ya, supaya fokus. Khawatirnya Pak, kalau nggak dibimbing seperti itu, aku di sini ya, Oh, lah banyak tangan, ada yang ke sono.
Ada banyak, makanya harus fokus kemana? Hajar Aswad. Dan gak cuma tangannya aja, tapi semuanya. Hajar Aswad di sana seperti ini, mengisyaratkan. Ya seperti ini, apalagi ini, walaupun tempatnya sama gitu kan, gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi dimulai dari pojok Hajar Aswad dan menghadap, ya menghadapkan semuanya, baik badan dan tangan. Coba sekali lagi Hajar Aswad di sini, mulai dari sekarang. Oke, siap. Terus muter 3 kali putaran, disunahkan untuk rommel. Apa itu rommel? Berlari-lari kecil sambil menggoyangkan pundak. Kalau lari-lari nggak bakal bisa. Antum itu gak usah gerak, tidak sendiri. Kalau bisa lagi rame gitu ya, dorong gitu ya. Tapi jangan bisa seperti ini. Ya untuk laki-laki gitu. Ya, siap? Siap nggak? Berapa kali dorongnya? 7 kali putaran. Setiap kali kita melewati Hajar Aswad berarti menggunakan isyarat. Coba sekali lagi isyaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ketika dari sini Bapak Ibu sekalian, nah Hajar Aswad di sini posisinya nih. Nah ini rukun Yamani dari sini. Sebelum Hajar Aswad, ini Hajar Aswad antara rukun Yamani di sini. Ya, di sini rukun Yamani berarti antara rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad hanya di sini aja doanya. Hijri Ismail di sebelah sana. Ini ada makom Ibrahim, kok kelihatan makom. Oh ini nih, ini makom Ibrahim. Makom itu tempat berdiri, bukan makam ya, bukan kuburan ya, beda. Ini makom Ibrahim sini, nggak ada fadilah ungkapan sendiri Bapak Ibu. Kalau di sini nggak usah repot-repot menciumnya, kayak ngelap-ngelap di sini segala macam, selfie gitu ya, nggak ada. Nanti malah dimarahin askar. Ketika tawaf adalah di sini di luar. Nah, Hijri Ismail jangan masuk. Kalau ada kesempatan masuk, ini kan jarang juga. Ketika dibuka, antum pas tawaf nggak sah, harus keluar. Karena Hijri Ismail termasuk dalam dari Ka'bah. Jadi nanti muter dari sini, doanya apa? Bebas. Doanya bebas. Yang disyaratkan atau yang disyaratkan yang ketiga dari rukun Yamani di sini sebelum Hajar Aswad, doa satu jaga. Insya Allah sudah pada hafal apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebutkan mari sekali lagi. Masya Allah. Bapak-bapak boleh doanya? Baik, ibu-ibu semangat. Baik, nah, mudah kan? Gampang apa gampang? Ya, umroh ternyata mudah, tapi harus dengan ilmu ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, setelah selesai dari tawaf 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, pokoknya Ibu nanti Bapak jangan sampai sini masuk. Biasanya ada pagar sih, cuman biasanya ada waktu dibuka. Oh, kesempatan buka, antum mas tawaf nggak sah, harus ke sini. Oke, selesai tawaf 7 kali. Berarti yang terakhir ke-7 berarti kita tutup kembali, kemudian kita menuju ke makom Ibrahim. Mana tadi makom Ibrahimnya? Ini sebelah kanan. Setelah dari Hajar Aswad, kemudian menuju makom Ibrahim. Selain ditutup, kita membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Sekali lagi, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. 2 kali lagi, sekali lagi, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Baru kita menuju ke makom Ibrahim tadi untuk menunaikan sholat 2 rakaat. Ini sepaket ketika kita melaksanakan tawaf, baik tawaf wajib atau tawaf sunnah nanti selesaikan setelah selesai tawaf sholat 2 rakaat. Rakaat yang pertama baca apa? Baca Al-Fatihah sama Al-Kafirun. Rakaat yang kedua
Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Mudah? Mudah. Seperti sholat apa ini? Kamu harus baca itu terus ya. Kalau subuh atau sholat fajar, Rasul menjelaskan rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah fajar, sholat sebelum subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sama. Rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat firul. Rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Bisa dipahami ya? Nggak perlu dipraktekin ya, karena sudah. Nah, di mata Ibrahim, tapi yang perlu mengetahui tetap menghadap ke kiblat. Ya, maksudnya antum dapatnya bersujud di sini ya. Nah, ini kan Ka'bah, ini kiblat antum sini lagi. Nah, ya maksudnya di belakangnya. Tetap ke arah kiblat sujudnya. Bisa dipahami ya? Karena ada juga antara untuk melihat, nah, yang aneh-aneh itu ada di sana, gitu. Ini sholat benar dari sini, tapi langsung di sini sekarang, soalnya pemahamannya salah, gitu ya. Sholat di belakang maqam Ibrahim waktu di sana, tetap keadaan Ka'bah. Oke, bisa dipahami ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ketika sudah selesai, baru kita istirahat sebentar untuk minum air Zam-Zam. Baik. Nah, Masya Allah memang syaratnya luar biasa ya. Tahu kita pertama udah jalan jauh, muter-muter capek kan? Nah, istirahat minum dulu gitu. Nah, mana tadi Mas? Oke ya, minum air Zam-Zam setelah kita tadi ya, setelah sholat. Sholatnya nanti disingkat aja, gak usah lama-lama gitu. Tadi ketika sudah saya melakukan breakfast kok, nanti ke masa itu tempat sa'i. Nah, kita akan geser ke sebelah kanan, nggak kemana-mana lagi. Sebelah kanan nanti ada Zam-Zam di situ. Kita akan minum dan adab minum air Zam-Zam dengan berdoa. Nah, apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Nah, ini hampir sama kok yang kita biasa baca zikir pagi kan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kalau ini berbeda dikit. Apa doanya Bapak Ibu sekalian? 3 kali kita coba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. 2. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Baik, sedangkan minum Zam-Zam ini adalah tergantung dari yang minum ya. Mau Zam-Zam 5 syuribalahu, tergantung yang dari minum mau ngapain ya. Di sana antum doa ya, dan ini juga dalam merupakan obat dari segala penyakit ya, kecuali kematian ya. Ketika di sana mungkin Bapak Ibu punya penyakit apa, punya sakit apa, dimanfaatkan itu sebagai wasilah ya untuk mengobati sakitnya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Ketika memang sudah minum air Zam-Zam, kemudian sisakan sedikit nanti disiramkan ke kepala ya. Ambil satu, nanti kita bareng-bareng, biasanya kita komando, gak usah ngantri satu-satu ambil, tapi tim depan kita yang ada depan itu ngeblok tuh ya kan, banyak gelas-gelasnya. Nanti kita yang ada di sini aja, jamaah kita yang di belakang kita yang ambil-ambilin. Kalau kita ngantri satu repot, ngantri satu repot, belum tentu dapat yang lainnya. Tapi ketika teman-teman yang ikhwan dapat di depan, nanti ambil satu-satu, bertahan dulu di situ, ambilin yang lain, ambil yang lain, udah beres, udah baru minum, udah beres belum, udah menderitanya. Insya Allah dapat pahala. Itu juga sedekah, ngambilin doang walaupun bukan punya kita, gitu ya. Masya Allah. Terus kita lanjut. Nah, ini lagi minum Zam-Zam ya, boleh sambil berdiri. Nanti sebagian, ini nanti berarti jangan dihabisin, sebagian disiramkan ke kepalanya. Oke, lanjut ya. Lanjut kan nih? Lanjut. Ya, semangat ya. Nek, semangat ya Nek ya. Semangat lo harus. Nah, setelah selesai kita menuju ke kemana? Untuk melaksanakan apa? Sa'i.
Sa'i itu berarti kita akan berlari antara dua bukit, yaitu Safa dan Marwah. Di pertengahan nanti kita ngambilnya yang kedua aja Bapak Ibu supaya bisa kompak. Ya, kalau kita itu di dasar sebenarnya bisa, cuman biasanya kurang maksimalnya digeser-geser. Nanti di sana Bapak Ibu, kita ketika mau maksimal di lantai 2, kita bisa khusyuk doanya dan sesuai dengan sunnah. Karena sunnahnya apa? Ketika kita sudah berada di puncak, kemudian menghadap ke kiblat, kemudian kita berdoa. Ya, berdoa. Apa doanya? Nanti ada doa-doanya, nanti akan kita ajarkan. Nah, di sini nih, ini lantai dasar. Kalau kita biasanya baru pertama, baru angkat tangan udah diusir, torik, tapi itu nggak bisa jalan kan? Nah, gitu akhirnya. Tapi kalau di lantai 2 insya Allah aman, gitu ya. Nah, sebelum sampai ke puncak sa'i, berarti kita juga ada doa. Ya, ada doanya, yaitu dalam surat Al-Baqarah, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sampai di situ cukup. Coba kita baca, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sekali lagi, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Ulang lagi, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Nah, ini ketika kita mau mendaki ya, sampai di atas. Nah, ketika sudah sampai di atas, baru kita berdiri pas di samping bukit Safa. Mulai dari Safa, di sini kita baca nabda'u bima bada'allahu bi. Bisa nabda'u atau abda'u, kita bareng-bareng aja pakai na ya. Nabda'u bima bada'allahu bi. Mulai nabda'u bima bada'allahu bi. 3 kali. Nabda'u bima bada'allahu bi. 1. Nabda'u bima bada'allahu bi. Ini dibaca sekali aja ketika mau mengawali sa'i. Nah, dari situ baru kita baca dzikir. Nah, dzikir ketika umrah yang paling panjang ini aja, insya Allah yang lain mudah. Ya, ini. Nah, setelah itu baru kita ke puncak ya. Dan dari puncaknya setelah tadi nabda'u bima bada'allahu bi, kemudian kita melihat ke arah Ka'bah, kemudian mengangkat kedua tangan. Coba diangkat tangannya. Ya, mengangkat tangan, kemudian kita berzikir. Apa zikirnya? Boleh diangkat sedikit. Allahu Akbar. Kita baca 3 kali. Kaifiahnya, tata caranya Bapak Ibu, zikir, doa, zikir, doa, zikir, turun. Selesai maksudnya. Gitu ya. Zikir berarti berapa? 3 kali, doanya 2 kali. Tapi caranya diselang-seling. Zikir, doa, zikir, baru turun. Paham ya? Ya, sekarang kita zikir, baca bareng-bareng. Di sini mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wa'da. Mohon maaf, yang ada di sini ada yuhyi wa yumiitu enggak? Nggak ada. Memang ada 2 riwayat dan dua-duanya diperkenankan. Ya, kita pakai ini karena ini nanti antum akan bawa di sana. Ya, ketika lupa-lupa boleh dilirik lah ya nanti di sana. Oke. Berarti kita sesuai dengan yang ada di buku. Sekali lagi kita pikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Baru doa. Doanya bebas masing-masing. Ini masing-masing aja, gitu ya. Silakan berdoa apa aja. Ya, terutama jangan sampai terlupakan doa untuk kedua orang tua, doa untuk keluarga, dan doa supaya nanti dikembalikan lagi bersama dengan keluarga besar antum untuk melaksanakan umroh dan haji.
Amin. Udah doanya? Suruh doa Allah. Ya. Oke, tapi nanti di sana ya. Oke, selesai. Dikit kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Berdoa lagi. Rabbi firli li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan dan lain sebagainya. Amin. Zikir terakhir mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Sudah selesai. Ini nanti juga diulang ketika di marwah. Ya, ketika diulang di marwah. Oke, kita turun. Tadi berapa? Zikirnya berapa kali? Bapak Ibu, zikir berapa kali? 3. Jalan berapa kali? 2. Di situ dulu. Nah, turun. Kali 50 meter setelah kita turun dari sofa ada lampu hijau di atas lampunya. Nah, di sini kita membaca doa sambil lari-lari. Bapak-bapak lari-lari ya. Apa doanya? Allahumma ighfir warham wa antal a'azzul akram. Di situ apa? Ighfir atau Allahumma ighfir? Allah maafir lah. Pinjam sekedap. Mana? Oke. Di halaman enggak ada halamannya. Pokoknya seterusnya. Nomor 13. Nomor 13 ya. Yuk, bacanya berapa kali? Pokoknya sampai tergantung kalau cepet dia sedikit. Kalau lambat berarti banyak. Oke ya. Dia baca sama-sama baca 3 kali deh. Allahumma ighfir warham wa antal a'azzul akram. Allahumma ighfir warham wa antal a'azzul akram. Allahumma ighfir warham wa antal a'azzul akram. Nah, baru kita jalan biasa. Nah, di sela-sela Bapak Ibu yang ada zikir-zikir yang sudah disarankan tadi, disyariatkan, doanya bebas, jangan sampai dikirim aja. Banyak sholawat, banyak istighfar, banyak baca Al-Quran boleh di sana. Bisa dipahami ya. Pokoknya pas sholat jangan sampai kelewatan lah, cuma diem sampai sholat malah lamun gitu ya. Tapi maksimalkan untuk banyak berdoa. Nah, kita sampai ke bukit satunya setelah sofa kan? Marwah. Sampai di Marwah sama. Terakhir deh, sekali lagi. 3 zikir, doa, 2 doa. Ya, zikir pertama mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah الله وحده أنجز وحده ونصر عبده ونزع الأحزاب وحده. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahlan. Amin. Zikir kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wahdahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Doa lagi. Doanya bebas ya Bapak Ibu sekalian, pakai bahasa Jawa boleh ya. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradna taqina tawaffana ghairu maftun. Amin. Zikir terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika
syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjasa wahdahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Selesai, Pak. Selesai, Pak? Sa'i tadi selesai. Selesai sa'i, berarti kita turun untuk keluar masjid. Tinggal apa? Berarti tadi rukunnya ada berapa? Ayo, rukun umroh ada berapa? 4 atau 5? Mas, 1 ihram dan iqamah. Yang keduanya wah, 3 sa'i, 4 tahallul. Udah tinggal yang belum apa? Tahallul, tinggal tahallul. Dan selesai tadi dikir ya, kita keluar masjid. Keluar masjid pakai kaki kiri banyak. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Coba 3 kali lagi. Allahumma inni as'aluka min fadlik. 2. Allahumma inni as'aluka min fadlik. 1. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Selesai, Pak. Tinggal cukur. Ibu-ibu bisa cukur di situ atau cukur di hotel. Ingat ya, tadi larangannya tuh sebelum selesai nggak boleh motong-motong. Berarti bapak konsekuensinya ketika ibu mau motongin yang lain, potong diri sendiri dulu. Paham ya? Jangan motongin orang, tapi yang itu belum berhalul. Kan nggak boleh. Berarti kita cukur dulu untuk diri sendiri, halul. Untuk ibu-ibu cukup diambil, dikumpulkan seruas jari aja. Kemudian dipotong atau mau digundul? Digundul, bapak-bapak dapat pahala 3. Rasul ya, ketika para sahabat bertanya antara tahallul itu berarti gundul bisa muqassir atau muhallitin. Muqassir itu cuma diratakan, dicukur biasa. Biasanya anak-anak muda yang takut nggak ganteng biasanya kan kalau dibotakin gitu ya. Tapi ketika tahallul di doa Rasul, Allahumma firlil muhallitin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang cukur gundul. Kemudian yang sahabat yang lain bertanya, bagaimana dengan yang dipendekkan Rasul? Allahumma firlil muhallikin. Dicuekin. Ya Allah, berikan ampunan kepada orang-orang yang tahlul gundul. Bagaimana yang memendekkan rambut Rasul? Allahumma firlil muhallikin. 3 kali. Ya. Baru yang keempatnya Allahumma firlil muqassirin. Ya, jadi yang tahallulnya gundul itu didoakan berapa? 3 kali. Yang dipendekkan doakan berapa? Sekali. Tapi minimal yang mendoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa? Kalau cukurnya di sana, bukan di asgar di sini kan? Kenapa ya? Atau cukur di sini nggak mau bukan di sini. Tapi ini adalah bukan tahallul umrah ataupun haji gitu. Nah ini tahallul mahal Pak, 35 juta, kandung cukur di sana, ya kan? Plus dengan tiket pesawat dengan segala macam cukur. Ya, Bapak Ibu, bapak-bapak terutama, berarti kesepakatan lagi mau gundul nggak? Mahal ini, sesekali lah. Walaupun nanti wujudnya kayak gimana gitu ya. Yang penting kan udah punya istri gitu ya. Tetap gampang, ya nggak Bu? Setuju Bu? Setuju nggak Bu? Bapak-bapaknya gundul sesekali, nanti udah 3 bulan gitu. Kalau enggak ya ketika pingin didoakan ya setiap cukur di sana aja gitu. Nanti gondrong sini, kok saya belum tahallul nih ya, belum cukur rambut, cukurnya jangan di asgar di sono gitu. Udah selesai Pak. Nah ini adalah rangkaian dari umroh. Gampang. Kalau dikasih bukunya baca bisa. Cuman kalau kita tidak telaten seperti ibu, seperti ini Bapak Ibu sekalian, ada yang dikasih buku cuekin doang di rumah. Kadang-kadang mau berangkat hilang ya gitu kan. Nah kalau haji wajib ya insya Allah kita berikan seperti ini karena tujuan utama kesana adalah umroh. Makanya
Misalnya saya nggak setuju sekali ketika umroh mau berangkat baru hari ini dilatih gitu loh. Mereka itu udah nggak fokus. Fokusnya apa? Sama persiapan segala macam, koper segala macam, ada yang ketinggalan nggak ya? Ada di sana mau umroh, sedangkan bebannya nggak ada. Itu loh, ujian udah disiapin, antum udah nyiapin soal jawaban-jawaban, tapi yang lainnya, gitu loh. Itu ya. Semangat semuanya. Oh, tenang aja, ini nanti setelah ini akan kita kirimkan juga audio-audionya. Ya, nanti audio terus bacaan juga ada. Dipanggil ya, insya Allah ya, ada. Nanti untuk khusus untuk umroh ini bacaannya ada, bacaan video sama teksnya ada, audionya juga ada. Kalau sampai antum nggak berhasil, ya terlalu. Ya Pak, saya berharap Bapak Ibu kita udah memberikan yang terbaik ya Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai mengecewakan siapa? Diri sendiri. Jangan sampai mengecewakan diri sendiri, sama kita juga jangan sampai dua gemes ya Bu. Kita mau udah dilatih, udah diajarin kayak gitu, jawabannya itu. Gitu dah. Jelas insya Allah. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian semoga Allah memberikan kemudahan, keberkahan, kelancaran, keselamatan dunia akhirat ya, di awal sampai akhir, dan semoga nanti Bapak Ibu diberikan kemudahan. Karena satu poin, setelah kita belajar ini, Bapak Ibu sudah pengen berangkat belum nih? Ketika udah dikasih motivasi seperti ini, udah siap berangkat ya? Atau malah susah kapan sih? Termotivasi kan? Kalau termotivasi harus semangat lagi, ya. Oke siap? Jangan sampai tujuan untuk melaksanakan ibadah haji supaya diterima haji. Nanti jangan sampai antum pulang ke sono kalau nggak dipanggil ibu-ibu tuh, umroh, baru tengok kan gitu ya. Tujuannya apa gitu ya? Selamatkan hati kita, ya selamatkan jiwa kita semuanya untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ini nanti kita praktek ya. Di sini memang nggak apa-apa Bu, Pak. Ini belum seberapa kalau manasnya di sono gitu ya. Ada yang sudah nggak mau praktek. Nanti praktek pemantapan lagi. Doa-doa yang tadi kita akan baca lagi. Besok sebelum berangkat juga kita baca lagi. Setelah action antum pertama kali labbaik Allahumma umratan harus maksimal. Ya, semangat? Yakin? Setuju? Haruslah. Jangan kecewa aja Pak, diri sendiri, dan kita tentunya juga ya, karena kita itu sedih, atau sudah bayar mahal tapi gagal kan gitu ya. Seperti itu ya. Insya Allah semoga Allah memberikan kebaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan tetap semangat. Satu poin mungkin saya ingatkan, belum tentu loh Pak, kita sudah siapannya mantap luar biasa. Antum tinggal jalan, umroh juga manasiknya sudah diberikan. Tapi ketika memang kalau Allah itu belum mencatat nama antum, bisa aja ke cancel ya. Karena apa? Dulu September, masih ingat banget, September Bapak Ibu semangat banget, sehat gitu kan, udah sampai sininya maksimal ketika kita talqin juga, kemudian ketika melaksanakan manasik juga dia itu paling kenceng. Karena apa? Pokoknya ingin yang terbaik lah gitu ya. Tapi kalau ketika waktu keberangkatan harus diopnam gitu loh. Ketika kita udah hari ini kita sudah tunggu di BM untuk keberangkatan, semuanya udah ke bandara, ternyata izin qadarullah suami saya diopnam jadi nggak bisa, nah gitu, akhirnya ke pending. Itu waktu udah disiapin semuanya kan. Tapi kalau Allah belum berkehendak, ya siapapun nggak akan bisa. Makanya kita juga tidak boleh terlalu pede, tapi serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi alhamdulillah berarti sudah sehat. Kemudian kita susulkan di kuartal berikutnya. Ini sebagai contoh aja. Pernah juga gitu ya, kita juga udah siap semuanya Pak ya, qadarullah udah siap semuanya gitu kan, udah daftar beres, ternyata tiketnya ada yang hangus gitu. Tiketnya hangus padahal udah diblok gitu ya, dari blok udah dapat semuanya. Kalau Allah belum kehendak, siapa? Istri saya Pak, kan kasihan juga pengalaman gitu ya, tapi itu sudah ikut juga gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah cerita sebagai motivasi, jangan sampai tersia-siakan usaha yang sudah antum keluarkan, maksimalkan lagi ya. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk materi kali ini, dan kita akan praktek. Sebelumnya monggo diminum-minum terlebih dahulu, baru nanti kita akan praktek ya. Tolong disiapkan untuk kain ihramnya. Insya Allah praktek cuma 15 menit selesai kok.
prakteknya. Yang penting kan tadi udah terakhir semua bacaan-bacaan langsung kita persingkat.